bayangkan sampah yang berserakan di mana-mana, kita buang ke TPA semua. TPA kita bakal penuh. Betul banget. Dengan kita cara memilah sampah, kita bisa mengurangi sampah di TPA dan membuat lingkungan jauh lebih bersih. Coba bayangkan satu rumah saja mau memilah sampah. Pasti kita bisa mengurangi ratusan kilogram sampah per tahunnya. Jadi gimana? Ingin tahu cara memilah sampah? Ayo ikut kita. Yang pertama, sampah organik. Dari semua sampah yang terkumpul di sini ada beberapa jenis sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam. Contohnya seperti daun-daunan atau seperti buah-buahan ini yang sudah membusuk. Jenis sampah kedua ada sampah anorganik. Ini musuhnya tanah karena sulit terurai. Botol seperti kertas, ini butuh ratusan tahun untuk hancur. Tapi sampah ini punya harga. Kalau kalian pilah sampah organik ini bisa didaur ulang menjadi barang baru. Jadi pisahkan ini di wadah berbeda, jangan sampai basah terkena sisa makanan tadi ya. Nah, untuk sampah anorganik kalian bisa membedakan dengan label yang sudah tertera di sampah. Sedangkan untuk sampah organik, kita bisa melihat simbol seperti ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Figari Pratama dari kelompok 2. Dengan Mas siapa di sini? Mas Leo. Mas Leo. Oke. Saya izin bertanya buat tugas saya, kuliah saya. Siap, Mas. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Mas Leo kerja sebagai petugas kebersihan? Alhamdulillah sudah cukup lama, sekitar 3 tahun 4 tahunan ini. Oke. Terus apa yang difokusin sih di kebersihan dinas itu sebenarnya? Kita fokus di pembersihan inlet. Inlet itu keluar masuk air dari jalan ke selokan. Dan bau jalan. Bau jalan itu meliputi rumput, daun-daun yang berserakan di jalan. Oke. Selama 3-4 tahun tersebut, apa kendala yang dihadapi Mas Leo sendiri? Kalau dari pekerjaan tidak ada kendala sama sekali karena kita kerja tim, Mas Wigo. Kerja tim itu kita tahu porsinya masing-masing dan dari kantor sendiri, dari pemerintahan sendiri pun mencukupi kita dari alat sampai apa itu alat safety dan tugas-tugas sudah ada plotnya masing-masing dari kantor. Oke, berarti cukup lama dan cukup apa ya bahasanya, cukup prepare ya. Ya. Cukup prepare dari Oke. kantor. Jika boleh memberi saran untuk masyarakat yang sering buang sampah dan lain sebagainya, itu gimana Mas Leo? Kalau kita hanya memberi saran seperti biasa, buang sampah pada tempatnya. Saluran air sungai itu bukan tempat sampah. Kita hanya petugas, semaksimal mungkin kita hanya bisa membersihkan, dan itu kesadaran dari warga dan masyarakat sendiri tempat buang sampah pada tempatnya. Begitu aja. Oke, begitu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Leo Terima kasih, ya. Mas Terima Leo. kasih Mas Leo. Halo teman-teman, kita akan membahas salah satu isu penting yang ada di kota Semarang ini tentang pengolahan dan pemilahan sampah. Kita akan cari salah satu narasumber yang kita tanya-tanyain, dan berhubungan beliau juga yang kita tanya-tanyain ikut serta dalam program pemilahan sampah ini di RT setempat, RT 3 dan RW 4 Kelurahan Jagalan Semarang Tengah. Ayo kita menuju ke rumahnya.
dengan Ibu siapa ya kalau beritahu? Bu Indarwati. Oke Bu, kali ini kita akan membahas salah satu isu penting yang ada di masyarakat Kota Semarang tentang isu pemilahan dan pengolahan sampah dengan saya Miftahul. Oke Bu, menurut Anda berapa jenis sampah yang dapat dipilah? Sampah itu apa? Anorganik seperti botol bekas, terus kardus, kaleng, dan banyak lagi lah. Marga, kertas, buku. Dah. Kalau untuk program daur ulang di Kota Semarang ini, apakah sudah cukup efektif menurut Ibu? Sudah sih Bu Wali sudah program untuk pilah sampah ini sudah ke RT-RT masing-masing sudah dijalankan. Menurut Ibu, efek nyata apa yang kita dapat ketika masyarakat sudah sadar tentang isu ini? Sangat penting ini, efek apa aja yang kita dapat? Ibu-ibu rumah tangga mulai mengumpulkan, sadar bahwa sampah-sampah itu dari botol, kardus itu bisa dimanfaatkan, bisa mendapat penghasilan tambahan untuk ibu-ibu rumah tangga daripada kita buang. Oke Bu, terima kasih atas partisipasinya. A few moments later. Oke teman-teman, dari hasil wawancara dengan Bu Indarwati, ternyata Kota Semarang ini sudah berkembang atau sudah positif dengan dalam arti program pemilahan dan pengolahan sampah ini. Tapi menurut saya pribadi, semoga masyarakat dan pemerintahan harus lebih bekerja sama mengatasi isu permasalahan ini. Oke, sekian dari saya untuk menyampaikan salah satu isu penting dalam bermasyarakat di Kota Semarang ini. See you. Wawancara yang kita dapat disimpulkan bahwa pemilahan sampah di Kota Semarang menunjukkan dampak positif. Namun, agar bisa lebih efektif, kita perlu dukungan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.